Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh pengikutnya sampai pada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan pada kita dan juga menjauhi apa yang Allah larang kepada kita semua. Di antara kejahatan-kejahatan yang Allah larang kepada orang-orang mukmin, yaitu kejahatan yang sangat besar, yaitu al-qatlu atau pembunuhan. Apa maksudnya pembunuhan ini sebagai dosa besar? Mari kita baca satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 93 agar kita memahami bahwa kejahatan pembunuhan adalah amat sangat besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidah, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan azab yang sangat besar untuknya. Sebuah peristiwa mengguncang jantung kaum muslimin. Pembunuhan sekarang sudah terjadi di rumah Allah, masjid yang sangat kita cintai, ternodai dengan kejahatan pembunuhan. Bagaimana kaum muslimin memahami kejahatan ini? Ketika Ibnu Abbas ditanya, apakah seseorang yang membunuh seorang mukmin masih diterima jika dia bertaubat? Ibnu Abbas hanya membaca ayat ini berulang-ulang. Beliau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan bahkan beliau mengomentari wa anna lahu taubah. Di mana dia akan menemukan jalan taubat sementara Allah melaknatnya, murka padanya, kekal di jahannam? Betapa mengerikan azab seorang yang mengaku mukmin
membunuh mukmin yang lain. Sungguh mengerikan sekali. Maka dalam Islam ada yang disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Ada tujuan-tujuan besar kenapa Allah membuat syariat. Ada 5 perkara yang disebut ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang amat sangat dilindungi dalam syariat Islam. Pertama, hifdzuddin. Allah sangat menjaga kemuliaan agama ini. Dari syariat-syariatnya, syiar-syiarnya, semua Allah lindungi. Maka berat hukumnya orang yang mempermainkan agama. Dengan murtad misalnya, akan sangat berat hukumannya. Ketika diminta taubat tidak mau, maka hukuman mati baginya. Dia telah melanggar kehormatan yang sangat tinggi, yaitu kehormatan agama. Nomor 2, hifdzun nafs. Perkara yang sangat penting dilindungi syariat adalah perlindungan terhadap nyawa. Betapa berharganya nyawa yang cuma satu-satunya ini. Maka ketika ada orang membunuh orang lain, apakah dia pikir nyawa orang lain remeh? Hanya dia yang berharga. Sebuah hadis sahih Nabi menjelaskan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Sungguh lenyapnya dunia seisinya ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Betapa dahsyatnya, besarnya dosa membunuh seorang mukmin tanpa hak. Lebih ringan bagi Allah hancurnya alam semesta ini. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau memuji, alangkah besar kehormatan engkau, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah Baitullah. Tetapi sungguh kehormatan seorang mukmin lebih tinggi derajatnya dibanding engkau. Bayangkan kehormatan darah seorang mukmin lebih tinggi derajatnya dibanding Ka'bah. Tentu bukan bermaksud meremehkan Baitullah, bukan. Ini sebuah nilai yang sangat besar yang harus dipahami. Jangan pernah berpikir melenyapkan nyawa orang mukmin. Meskipun punya masalah, punya dendam, punya apapun, jauh-jauhkan pikiran membunuh. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Kita berbicara secara khusus, konteksnya adalah nyawa seorang mukmin. Maka dari itu, ketika Nabi khutbah pada peristiwa Hajjatul Wada', Haji Wada', peristiwa yang sangat monumental Haji Wada', khutbah beliau apa? Beliau menyampaikan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya nyawa, harta, kehormatan seorang mukmin amat sangat dilindungi oleh syariat Allah. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, betapa mengerikan pengadilan di hari kiamat ketika orang-orang yang terbunuh secara zalim menuntut keadilan kepada Allah. Dalam beberapa hadis yang sahih, orang itu terbunuh digambarkan terputus lehernya, satu tangannya menggendong kepalanya yang putus, satu tangannya lagi bergelayutan memegangi tangan si pembunuhnya, sementara darah masih bercucuran deras dari leher yang terputus kepalanya itu.
Orang yang terbunuh secara zalim menuntut, ya Allah, tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuhku. Dan Allah akan mengadili seadil-adilnya. Dan itu disaksikan oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Mari kita betul-betul memahami betapa perlindungan nyawa seorang mukmin dalam syariat Islam amat sangat istimewa, amat sangat tinggi, dan menumpahkan darah seorang mukmin dosanya tak terkira. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang begitu luas ilmunya, tidak memberikan jawaban jalan taubat bagi pembunuh itu. Wa anna lahu taubah. Di mana jalan taubatnya sementara Allah melaknatnya, Allah murka padanya, Allah mengancam dengan khalidan fiha, kekal di jahannam. Di mana jalan taubatnya? La haula wala quwwata illa billah. Pemahaman ini harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman. Jauhkan dari berpikiran melenyapkan nyawa mukmin yang lain. Bisa tertutup jalan taubatnya. Karena ini dosa yang amat sangat besar. Kita tahu Masjidil Haram mempunyai jaminan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin aman. Lalu masjid selain Masjidil Haram, apakah ada jaminan aman? Tentu tidak setinggi jaminan Masjidil Haram. Tetapi dimanapun di muka bumi rumah Allah, masjid-masjid yang mulia, juga tempat yang dijamin aman, meskipun tidak dengan jaminan ayat tersebut. Karena ini adalah rumah kenikmatan bagi orang-orang beriman menyembah Allah. Jangankan pembunuhan, bertikai dengan suara keras dilarang. Berjual beli dilarang di dalam masjid. Begitu banyak adab-adabnya rumah Allah. Bagaimana mungkin sampai terjadi pembunuhan di dalam masjid? Mari kita lebih waspada. Kita semua, bukan hanya kewajiban DKM pengurus kita yang mengaku beriman, punya kewajiban menjaga rumah Allah dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang bahkan nyaris tidak pernah menginjak kakinya di masjid, kecuali dia berbuat jahat di masjid itu. Sungguh tamparan keras buat kaum orang-orang beriman. Bagaimana mungkin kejahatan yang sekeji itu terjadi di masjid yang sangat mulia, yang sangat dihormati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika pada hari kiamat, yaumul hisab, Allah tegakkan seorang mukmin per individu. Yang dihisab pertama adalah sholatnya. Itu amal individu. Tapi amal yang berkaitan dengan pertikaian satu sama lain, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Pertama kali yang Allah adili di hadapan seluruh makhluk, pertikaian satu sama lain, yang Allah adili adalah urusan pertumpahan darah. Karena ini adalah dosa yang amat sangat besar dan sangat penting, maka didahulukan pada peristiwa yaumul hisab. Nabi pernah bersabda dalam sebuah pengandaian. Hadis ini berisi pengandaian. Lau anna ahlas sama wa ahlal ardi istama'u ala qatli muslimin lakabbahumullah jami'a ala wujuhihim finnar. Seandainya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi bersepakat untuk membunuh seorang muslim, maka Allah akan seret semua itu menuju neraka jahanam. Telungkup wajah mereka diseret di bawah. Apakah mungkin penduduk langit dan bumi bersepakat membunuh seorang mukmin? Kan tidak mungkin.
Penduduk langit adalah para malaikat. Tapi hadis sahih ini berisi pengandaian, bukan sesuatu yang nyata. Ini menunjukkan apa? Betapa terhormatnya darah seorang mukmin, sampai Nabi membuat pengandaian yang seperti itu. Semua orang yang bersepakat dalam satu pembunuhan akan mendapatkan dosa semuanya. Maka hati-hati, jika ada peristiwa banyak orang berkerumun, lalu ada beberapa orang mereka ingin membunuh, tiba-tiba ada orang yang duduk tidak ikut, tapi hanya ikut ya bunuh, ikut menyemangati. Dia setuju dengan kejahatan itu, dia tidak ikut bertindak, tapi mulutnya mendukung. Itu sudah cukup dia memiliki dosa yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia setuju mendukung dengan mulutnya suatu kejahatan yang sangat besar? Ini patut kita renungkan mendalam sekali, bahwa perlindungan kehormatan nyawa seorang mukmin amat sangat besar nilainya di hadapan Allah. Dan para pelaku pembunuhan itu, wallahu alam, bagaimana nasibnya di akhirat. Jika mungkin salah satu pembunuh itu baik taubatnya, menyesal betul-betul, sungguh Ibnu Abbas tidak memberi jawaban tentang hal ini. Apakah iya Allah masih buka taubat untuknya, sementara dia telah melenyapkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin waliyus salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat tercantum banyak sekali dalam hadis-hadis sahih, yaitu Nabi menyebut kasratul qatli, begitu banyaknya peristiwa pembunuhan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Nabi menjelaskan, terjadinya pembunuhan ini bukan kalian membunuh orang kafir, tetapi walakinnahu qatala ba'dukum ba'da, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, hatta yaqtular rajul jarahu, sampai terjadi seseorang membunuh tetangganya, wa yaqtul akhahu, dan seseorang membunuh saudaranya, dan membunuh pamannya, membunuh anak pamannya, dan seterusnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin itu terjadi, orang membunuh orang-orang terdekatnya, wahai Nabi? Apakah mereka orang-orang yang tidak berakal? Nabi menjawab, ya, Allah mencabut akal mereka, sehingga mereka begitu ganasnya membunuh saudara mukmin yang lain. Hilang akal mereka. Bentuknya saja manusia, tapi sifat buasnya menghilangkan nyawa mukmin yang lain. Itu sudah bukan manusia berakal. Apakah masa itu sudah dekat dengan hari ini? Hari demi hari peristiwa pembunuhan semakin tidak masuk akal. Dengan peristiwa yang paling remeh sekalipun seseorang bisa membunuh. Ini apa yang harus kita lakukan, kewajiban seorang mukmin. Allah menjamin dalam Al-Quran, walakum fil hisasi hayatun ya ulil albab.
Jika kalian menerapkan hukum qisas, maka Allah akan menjamin keberlangsungan hidup bagi kalian. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Apakah kaum muslimin ratusan juta di negeri kita hilang akalnya? Tidak mampu melaksanakan syariat yang tegas, hukum qisas, jaminan keberlangsungan hidup. Orang-orang yang begitu enteng membunuh orang lain, dia harus tahu kamu juga harus lenyap nyawanya. Sama, harus seperti itu. Orang harus berpikir 1000 kali melenyapkan nyawa orang lain, karena dia akan diancam dilenyapkan juga dengan hukum Allah. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Begitu banyak orang mudah melenyapkan nyawa orang lain, hanya dihukum sebentar saja, keluar dari penjara membunuh lagi. Ini PR besar bagi kaum muslimin, kaum cendekiawannya. Bagaimana kita akan memperjuangkan hukum Allah ini yang menjadi jaminan kehidupan, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Mari kita betul-betul berpikir keras dalam hal ini. Kaum muslimin merapatkan barisan, menyusun kekuatan. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik dalam solusi-solusi kehidupan manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.